Setiap ada kebaikan, pasti ada musuhnya. Siapa musuh yang kedua? orang munafik yang memusuhi diam-diam. Dah. Orang munafik udah, orang kafir udah, setan udah, hawa nafsu udah. Apa musuh yang nomor satu nih, yang paling tinggi? Apa? Hasil mengejar dunia. Hadiah dari Allah ketika kita mengejar dunia. Jadi kemarin saya bilang kan, jadikan akhirat sebagai niat atau niat mengejar akhirat. Nah, niat mengejar akhirat ini yang tidak mudah. Kenapa? Ujiannya banyak. Capek. Lah, sekarang hari ini saya mau ngasih tahu sama antum. Lah, bagaimana nyikapi ujian-ujian itu? Gini ya, kaidah dasar. Setiap ada kebaikan, pasti ada musuhnya. Asal antum mau buat kebaikan aja, baru terdetik dalam hati, ujiannya langsung datang. Setiap ada kebaikan, pasti ada musuhnya. Langsung kontan. Cash and carry. Ingat kemarin musuhnya. Catat ya, 5 musuh kebaikan. Yang nomor paling rendah, nomor paling bawah, ingat. Rendah siapa? Hawa nafsu yang menipu. Begitu kebaikan, langsung setan menyusup ke dalam hawa nafsu. Maksudnya apa? Hawa nafsu yang menipu ini maksudnya dia kita supaya salah niat. Antum niatnya udah datang tolabul ilmi, tapi setan bilang, gak enak lah nanti kalau nggak datang ini, nanti kalau ustadz tanya kita nggak ada, nanti kita apa? Nah, akhirnya berubah niatnya jadi gara-gara ustadz, gara-gara manusia. Itulah hawa nafsu yang menipu. Tadinya beli karena kebutuhan, tapi dalam perjalanan beli karena keinginan. Itulah hawa nafsu yang menipu. Antum sudah mau berbuat baik, lalu ditipu oleh hawa nafsu sendiri. Setiap ada kebaikan, pasti ada musuhnya. Maka jangan pernah antum berharap berbuat kebaikan terus nggak ada yang halang-halangi. Nggak mungkin. Nah, hari ini saya kasih antivirusnya. Saya kasih ciri-cirinya. Saya kasih tanda-tandanya. Saya kasih sinyal-sinyalnya. Teman-teman semua, begitu panjenengan atau antum, abang, kakak, ayah, bunda, para santri yang baik yang dirahmati Allah ini, memulai sebuah kebaikan, ya kan, memulai sebuah kebaikan. Salam dari teman-teman MBC Batam. Alhamdulillah. Musuhnya apa yang pertama? Hawa nafsu yang menipu. Tadinya kita beli berdasarkan kebutuhan. Tiba-tiba jadi berubah gara-gara keinginan. Tadinya perlu karena fungsi. Lalu gara-gara bahasa marketing, sayang Pak, mendingan beli ini aja Pak, ini lebih branded Pak, lebih mahal Pak, lebih ini Pak. Nanti Bapak kalau pakai ini terlihat lebih kaya Pak, lebih sukses. Jadi gengsi jadi. Pak tadi niat awal mau beli fungsi. Kita lanjut yang keempat. Apa? Setan yang menyesatkan. Kalau tadi hawa nafsu yang menipu, yang keempat adalah setan yang menyesatkan. Awalnya tadi saya bilang kan, kalau hawa nafsu yang menipu itu, awalnya kita beli itu karena kebutuhan. Mau beli mobil karena perlu. Terus ada yang bisik-bisikin begini, berubah jadi gengsi. Padahal fungsi awal ya barang betul itu misal sandal, ya di kaki fungsinya. Ya kan? Nah, yang keempat adalah setan yang menyesatkan. Setan yang menyesatkan ini teman-teman langsung to the point aja saya mau kasih tahu, setan yang menyesatkan itu adalah berbentuk jin dan manusia. Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Coba diulang. Setan itu bukan makhluk tapi sifat. Nah, jadi kalau kemarin tuh Gusti Allah mboten sare, ya kan? Nah, hari ini kita mau ngasih tahu sama antum semua, ketika antum sudah memutuskan saya mau jadi orang baik, saya mau berbuat baik, saya mau ngurus masjid, saya mau ngurus dakwah, saya mau ngurus amal soleh, saya mau jadi developer yang berbeda misalnya gitu. Yang lain tuh bikin perumahan dulu, rumah manusia dulu dibuat, baru rumah fasilitasnya. Saya mau balik, kata Pak Rudi. Saya mau bikin masjid rumah Allah dulu, baru rumah manusianya. Oh, setan itu Pak, langsung kelojotan. Langsung sakit hati. Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Makhluknya apa? Makhluknya jin dan manusia. Jadi teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati ya.
Kalau teman-teman sudah mulai berbuat kebaikan, mulai ada yang ngerecokin, mulai ada yang mulai gerasa gerusuk, gak senang dengan kebaikan, dialah setannya. Nah, coba diulang. Dialah setannya. Ciri-cirinya apa? Dia nggak suka dengan kebaikan-kebaikan. Daun bidara dimakan sama dia. Setan berbentuk manusia. Kadang-kadang bisik-bisik juga. Apa dia bilang? Yuk, temankan saya yuk. Alah, saya ini mau ketemu sama suami. Udahlah, suami itu gampang aja. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, cobalah. Setan. Bilang sama dia, setan. Gitu. Berantem pasti tuh, Mbak. Pasti antum berantem. Ingat ya. Setan itu bukan makhluk. Setan itu apa? Sifat. Ciri setan apa? Nggak suka sama kebaikan. Cuma setan berbentuk manusia ini, dia pandai bikin dalil. Nah, gitu loh. Udahlah kamu tuh, Mbok Yao, mikirkan anak sendiri. Masa kamu mikirin anak yatim? Anak kamu aja belum kamu urus. Nah, coba. Kamu aja rumahnya masih ngontrak. Mikir-mikirin agama Allah, sok-sokan bela-bela Palestina. Jelas. Beli handphone mata 3, ada duitnya. Giliran beli sapi yang kaki 4, dibelah 7 sapinya. Itu pun kalau nggak dipaksa, nggak keluar duitnya. Saya kurban aja, Ustaz. Kaldu ayam. Udahlah, kaldu ayam lagi. Kok kaldu sapi mungkin agak mending lah ya. Jelas ya? Ingat kaidah judul kita hari ini. Setiap ada kebaikan, Pasti ada musuhnya. Siapkan sabuk pengaman. Oke? Udah pasang niat. Kemarin deklarasi. Tancap. Bikin. Begitu suruh beli sapi, mundur. Beli sepeda yang bisa dilipat-lipat itu. Itu sepeda apa sandwich sih? Lipat-lipat. Macam roti tawar. Sepeda lipat, ada duitnya. 40 juta setahu saya tuh. Ada yang 60 juta. Kaget juga saya dengar sepedanya. Oh, tahu gitu saya bikin sepeda dilipat-lipat aja dari dulu. Mahal rupanya. Ada duitnya, Pak. Giliran kurban, mendadak miskin semua. Masuk ke mall, wah, murah banget. Oh, kalau ke mall. Giliran suruh sedekah, ya oke lah, bagus lah, kita dukung lah dengan doa. Your head itu. Apa your head, Ustaz? Dasmu. Ini tempatnya. Nah, ini tempatnya ini. This is the place. Ya kan? Giliran diajain infak, mendadak miskin semua. Jadi mustahik semua satu masjid itu. Coba lihat, kotak amal itu loh. Ada warna merah. Sedikit. Kalau masuk mall, merah semua. Apa ciri-ciri setan? Nggak suka sama kebaikan. Nggak suka sama kebaikan. Ada aja alasannya. Dah. Selanjutnya, teman-teman semuanya, kita akan naik ke level nomor 3. Siapakah musuh kebaikan yang ketiga? Kata Rasulullah, yang ketiga adalah orang kafir yang memerangi secara Yang ketiga ini, oh iya betul, orang kafir yang memerangi secara terang-terangan. Orang kafir itu siapa, Ustaz? Orang yang ingkar, ya kan, dan nggak peduli dan nggak mau tahu, nggak mau dekat sama Allah, nggak percaya sama Rasulullah. Jadi dia itu suka memerangi secara terang-terangan. Nah, itu yang kayak Zionis. Kan terang-terangan merangin kita. Orang-orang yang bikin makanan sengaja dicantumkan di dalamnya ada narkobanya. Ya kan? Bikin film-film mengajarkan tentang seks sesama jenis. Bikin konten yang membuat orang tuh jadi terhipnotis dan rusak mindsetnya. Lewat fun, fashion, food, film. 4 mereka rusak. Coba dicatat. Fun, fashion, food, and film. Habis, Pak, diserang terang-terangan. Ada lagi yang 2. Apa? Sport and sex. Jadi 4F, 2S. Ingat ya, mereka memusuh kita dengan 4F, 2S.
Apa 4F? Fun, happy, tralala trilili, ketawa-ketawa nggak jelas, happy, cari duit sampai stres, sudah dapat duit, dipakai untuk menghilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Dah, habis itu fashion, pakaian-pakaian yang nggak jelas itu, yang bahan kurang apa, kain baju kurang bahan, termasuk juga abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, termasuk juga adalah jilbab sakaratul maut. Yang mana Ustaz? Yang dililin itu loh, diikat-ikat gak jelas. Iya. Jadi fashion, food. Nah, ini mereka masukkan makanan haram. Memang susu kopinya enak, kopi susunya betul, tapi dikasih rum di dalamnya. Pakai boba, bobanya terbuat dari bahan yang mengandung babi. Ada gelatinnya di dalamnya. Apa cake, ya kan, di atasnya pakai whipped cream. Whipped creamnya mengandung lemak babi, emulsifier. Nasi goreng pakai angciu. Itu cara mereka ngerusak kita supaya doa kita tertolak. Ngeri. Ini fun, fashion, food, film yang kirim itu loh, yang bikin kalimat orang jahat adalah orang baik yang dianiaya, tersakiti. Oh, itu kan judul filmnya. Oh, beranak di atas kuburan ya. Dia bisa mendoktrin orang untuk mempercayai sebuah belief dengan mengatakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kok bisa gitu? Orang baik itu ya orang baik aja, mau disakiti atau enggak tetap baik. Sport and sex. Kemarin sempat viral, ada titik-titik run gitulah pokoknya. Mereka bikin event, nyuruh orang lari dalam kota, nanti dilempar-lempar pakai pewarna-pewarna itu. Nah, saya nggak sebutkan nama eventnya apa ya. Apa sih permainan di balik itu? Mereka jual minuman keras. Mereka jual, mohon maaf ya, prostitusi. Habis lari kan capek, bang, mau massage, mau spa, kita ada pelayanannya. Mau rokok, itu udah pasti udah kalau rokok, minuman keras, dan seks endingnya. Kemasannya, packagingnya, olahraga, lari-lari di tengah kota, luar biasa kan? Maka tadi malam saya ngomong sama Pak Rudi, saya bilang, Pak, mau ngajak orang ke neraka, pakai manajemen, Pak. Pakai konsep, serius banget. Kita bukan mau bikin diskotik nih, bukan mau bikin klub, bukan mau ngajak orang ke neraka, ngajak ke surga. Nanti ada musuhnya, tenang, baru 3 saya sebutkan. Nomor 5, nomor 4, nomor 3. Nah, kafir yang memusuhi dengan terang-terangan. Yang kedua siapa Ustadz? Naik lagi ke atas. Yang kedua adalah orang munafik yang memusuhi secara diam-diam. Ikut SMK, duduk juga ngangguk-ngangguk. Ada dalam barisan kita, Pak. Maka saya ingatkan sama Mas Wawan, saya bilang sama teman-teman Riza, ring-ring yang grup santri, setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Dan kita umumkan perang. Hei orang munafik, kita umumkan perang. Tapi nggak pakai senjata. Gimana caranya perangnya? Kita paksa, tanda kutip, untuk masuk masjid, hadir di subuh, dan Quran. MSQ. Apa MSQ? Masjid Subuh Quran. Pernah dengar apa suara ultrasonik atau suara supersonik atau apa gitu istilahnya, yang untuk ngusir tikus itu loh, namanya gelombang ultrasonik. Jadi dicolokkan saja ke listrik, alat itu berbunyi, tikus nggak bisa, wah, keluar semuanya. MSQ, Masjid Subuh Quran, adalah sebuah sinyal suara ultrasonik yang akan kita tancap di masjid-masjid kita untuk mengusir, menjauhkan para munafikun ini. Kenapa teman-teman? Orang munafik yang induknya para munafik, ya kan, Ubaidillah bin Salul itu sholat di belakang Rasulullah. Sholat di belakang Rasulullah. Coba lihat. Sholat di belakang Rasulullah masih jadi orang munafik. Itu bertemu dengan Rasul, Pak. Gimana yang nggak ketemu sama Rasul? Maka saya pesan kepada semua pemimpin, saya pesan kepada semua saudara-saudara saya,
abang kakak saya, mas-mas dan mbak-mbak yang baik, ketika antum memimpin sebuah gerakan kebaikan, antum bersiap-siap mendeklarasikan sebuah amal soleh, bersiap-siaplah dengan musuh yang nomor 2. Siapa musuh nomor 2 itu? Orang munafik yang memusuhi secara diam-diam. Ciri-cirinya apa? Di depan antum dia bilang iya, oke Pak, siap Pak. Tapi sebenarnya dia sedang bikin kekacauan di dalam barisan. Orang-orang seperti ini jangan dipukul pakai tangan. Kirimkan sinyal ultrasonik tadi. Maka kita akan screening. Ustadz ngomong gitu fakta nggak Ustadz? Terjadi nggak? Saya dengan izin Allah 11 tahun ngawal di Munzalat. Atas izin Allah banyak pertolongan Allah datang. Ya. Yang tulus akan bertahan, yang modus akan tumbang. Gak kuat. MSQ itu SOP dari langit, dari Allah lewat Rasulnya. Taubat MSQ, Masjid Subuh Quran, dan nggak ada cara lain. Alhamdulillah semenjak taubat MSQ yang modus tumbang, yang tulus bertahan bahkan tambah kuat. Apa MSQ Ustaz? Masjid Subuh Quran. Balik ke masjid, bikin masjid, ikut ambil bagian, jadi marbot, jadi ormas, orang masjid. Walaupun mungkin kita hanya bagian ngepel-ngepel, walaupun mungkin kita hanya bagian ngelap-ngelap kaca, walaupun mungkin kita hanya bagian komat, belum berani azan, karena belum bisa bedakan antara azan subuh dengan azan duhur, misalnya gitu. Kapan as-salatu khairum minan naumnya? Kadang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah suka kebalik-balik gitu. Beraninya komat aja. Ada masalah. Masjid. Subuh. Kalau mau nilai seseorang, kalau mau meletakkan rating seseorang, makanya saya pesan kepada para pemimpin-pemimpin, para pengasuh-pengasuh, deklarasikan MSQ, Masjid Subuh Quran. Dan kalau antum mau kasih jabatan sama seseorang, kasih orang yang jabatannya subuh. Yang ngomong bukan saya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Orang munafik itu paling berat sholat subuh dan sholat isya. Gak bisa dia, gak kuat, pasti gak kuat. Setiap ada kebaikan, pasti ada musuhnya. Siapa musuh yang kedua? Orang munafik yang memusuhi. Dah. Orang munafik udah, orang kafir udah, setan udah, hawa nafsu udah. Apa musuh yang nomor 1 nih yang paling tinggi? Apa? Iya, orang beriman yang punya penyakit hasad atau dengki. Ini musuh kebaikan yang nomor 1. Jadi dia itu nggak suka sama orang soleh yang istiqomah. Dianya enggak, cuma nggak suka aja. Aku nggak suka kalau kamu dapat jabatan. Aku nggak suka kalau kamu tuh naik ke permukaan. Aku nggak suka kalau kamu tiba-tiba baru aja datang kok kamu langsung dipromosikan. Aku nggak suka sama kamu. Nah, ini orang beriman yang punya penyakit hasad. Nah, saya mau kasih tahu sama kawan-kawan dalam Quran surat 8 ayat 5. Harusnya kan bunyinya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal kafirina lakarihun. Fariqam minal kafirin harusnya. Sebagian orang kafir yang nggak suka. Fariqam minal musyrikina lakarihun. Orang musyrik yang nggak suka. Fariqam minal munafiqina lakarihun. Orang munafik yang nggak suka. Fariqam minal mu'minin. Masya Allah, 1.004 tahun ini antum jadi leader ataupun jadi frontliner, jadi orang yang terdepan di garda depan memulai kebaikan atau mulai merintis kebaikan-kebaikan kecil, bersiaplah antum langsung berhadapan dengan musuh nomor 1, dedengkotnya, induknya. Dan di situ bukan orang manusia, bukan juga orang muslim, tapi orang mukmin. Udah beriman dia, rajin ke masjid juga, percaya dia sama hari akhir, tapi dia nggak suka sama antum. Kenapa? Dengki.